Selamat malam semuanya, masih berjumpa dengan Omongin Aja bersama saya Kevin di sini dan ada Mas Danu yang gantiin Galih karena Galih sedang sakit, kemarin masuk rumah sakit, semoga cepat sembuh. Di tengah kita berdua ada Sandy. Sandy akan menceritakan pengalaman horornya bersama kita semua. Selamat datang di Omongin Aja. Oke, Mas. Oke, langsung aja Mas Sandy. Tanpa basa-basi aja, kita mulai. Kamu punya nggak sih cerita yang menurutmu itu benar-benar kamu bisa sampai kepikiran terus kamu takut banget gitu? Nah ini sebelum omongan ini katanya banyak ceritanya Mas. Oh ada banyak ya? Banyak ini. Banyak Menarik banget. juga. Menarik ya? Oke. Menarik. Oke. Silakan Mas Sandy. Jadi gini, Mas. Kan dulu itu rumah saya ini loh. Itu kan sebelum dibangun ya. Jadi sebelum dibangun itu kan masih rumah itu loh. Rumah itu kayak rumah peninggalan dari mbah saya, Mbah Buyut. Dari Mbah Buyut gitu loh. Dari Mbah Buyut itu kan itu sebenarnya ya tanah di situ. Tanah di situ itu tanah keraton. Tanah keraton. Tanah keraton. Jadi pas rumah lama itu kan dulu juga ada cerita tuh di rumah lama itu. Ya. Di cerita rumah lama itu kan aku pas lagi ini pas masih kecil lah. Itu kan rumah masa kecilku tuh. Rumah masa kecilku itu tuh ada kayak kalau masnya tuh tahu tuh, ada semacam sentong. Apa itu? Sentong tuh kayak lorong kecil. Ini, lorong kecil itu. Nah, lorong kecil di rumah tua. Biasanya kan rumah-rumah tua tuh ada. Nah, di situ tuh ada lemari. Lemari itu lemari nenekku. Nah, tapi itu nenekku udah meninggal lah, gitu kan. Udah meninggal. Nah, waktu malam, jadi malamnya 2 hari lah, 2 hari setelah nenekku meninggal. Kan masih acara-acara kayak tahlilan-tahlilan lah, masih kan keluarga ngumpul-ngumpul toh. Nah, posisinya itu aku tuh mungkin jam 11-an lah malam gue. Itu kan mau kencing, mau pipis tuh. Kan posisi sentong itu, lorong itu kan depan itu kamar mandi. Jadi buka pintu kamar mandi lah. Nah, kan kalau mau pipis kan otomatis lewat situ kan. Ya. Lewat situ tuh mesti perasaanku tuh gak enak, Mas. Jadi kayak ketika lurus itu aku tuh gak pernah berani nengok situ. Nah, posisi itu aku nengok, Mas. Gak tahu kenapa aku rasa pengen nengok. Aku nengok, set gitu kan. Nah, di situ tuh sumpah aku merinding Mas, yang cerita ini Mas. Sumpah aku merinding Mas. Aku merinding Mas. Merinding Mas. Nah, posisi itu tuh aku nengok ke kanan. Nengok ke kanan kan. Nah, di situ tuh enggak tahu apa ya, kayak kan apa namanya? Ada kayak semacam nenek-nenek. Nenek-nenek. Itu kan posisi itu enggak ada lampu Mas. Itu di petang gedek gitu. Sumpah aku merinding Mas. Iya. Gila. Itu tuh nenek-nenek peteng dan gelap banget. Sumpah aku merinding ya cerita. Neneknya Itu bongkok. Jadi kayak bongkok gitu. Gini. Bungku di pojokan. Jadi kayak kan ada tembok tuh. Tembok lorong pojok lah gitu kan. Neneknya di situ. Nah, terus pada akhirnya ya udah, aku gak jadi pipis. Itu. Nah, aku balik lagi ke kamar. Nah, aku minta tolong sama kakekku. suruh nemenin. Karena ketakutan itu. Ketakutan toh. Terus aku bilang kayak, "Mbah, aku mau ngerti ini, tahu apa namanya, ada nenek-nenek aku kan gitu toh." Terus mbahku ya kayak, "Alah opo to le kan gitu kan." Ya biasa. Biasa. Takut toh. Aku tak suruh nemenin kan. Tak suruh nemenin. Tiba-tiba pas aku nengok di situ, neneknya enggak ada. Benar. Tadi ada nenek-nenek. Terus kamu nggak jadi pipis toh? Enggak jadi pipis. Aku balik ke kamar lah. Kamar minta tolong Mbahmu nemenin. Nemenin. Pokoknya lewat situ lah. Nemenin lewat situ. Nggak ada nenek. Nah, enggak ada. Itu Masnya tahu bukan nenek-nenek enggak? Enggak. Itu baru nggak kelihatan. Tapi Enggak kamu kelihatan. Kayak siluet. kayak sulit. Tapi lihat bener-bener wujud nenek-nenek itu. Wujud nenek-nenek. Kalau misalnya itu kayak itu loh, misalnya masih tahu tuh kayak semacam nenek-nenek gayung lah istilahnya, tapi itu bukan nenek gayung. Oh ya. Berarti hampir sama ya. Nah, terus ini Mas. Terus kan ada lagi tuh. Itu masih di cerita rumah lama ya. Cerita rumah lama.
Itu kejadiannya juga pas waktu nenekku meninggal juga. Jadi setelah 7 hari nenekku meninggal, kan udah pada pulang-pulang semua nih. Tapi kan masih ada keluarga sing tidur di situ. Tidur di situ kan nemenin mbahku sing laki-laki lah, sing kakekku. Nah, posisi malam setelah selesai tahlilan 7 harian, itu ada kejadian lagi, Mas. Gimana itu? Jadi kan rumahku itu kan posisinya itu kan pintunya gede. Ya. Pintu gede kan. Gede. Pintu gede kayak pintu-pintu lama sing kalau dikunci Ya, itu disegrek gitu. Nah, gitu kan. Biasanya kayak model-model gebyok-gebyok. Gebyok, Nah, itu posisi itu pada belum tidur. Ada aku, ibuku, ayahku toh, terus sama keluargaku. Jadi kayak kakak ibuku, Ya. nomor 2. Itu sama anak-anaknya lah. Ya. Gitu kan. Nah, posisi itu ada sing ngetuk. Ngetuk Itu pintu? sumpah itu aku paling ngetuk Ngetuk pintu. Nah. Itu jam berapa, Mas? Itu sekitaran jam 11 setengah 12. Berarti ya habis selesai tahlilan itu. Selesai tahlilan. Selesai tahlilan itu tuh. Kan udah pada pulang semua tuh. Ketuk pintu kayak 3 kali, yo enggak tahu berapa kali pokoknya ketuk pintu lah. Itu terus habis itu kan yo pada kaget kan. Iya. Loh kok malam-malam ada yang ngetuk nih. Dikirane itu kayak apa orang ngasih undangan, ngasih apa kayak info-info RT lah istilah gitu kan. Itu dibuka sama ibuku. Terus Enggak ada orang. Itu ngeri sumpah. Aku pas waktu itu aku tanya tuh. Siapa mi aku? Siapa mah aku? Gitu. Terus gak ono ile kan. Lho lha sapa? Mbur mudeng. Paling kok dikirane ya mungkin orang-orang dulu kan misalnya baru meninggal mungkin itu mbake pulang gitu lah. Mbake pulang kayak gitu. Kan nek 7 hari itu masih di sekitar rumah. Terus 14 hari di depan rumah, 40 hari itu udah ke atas katanya itu. Nah, terus ini kan masih di cerita rumah lama ya. Cerita rumah lama itu tuh nggak tahu ya Mas ya. Aku tuh antara mimpi atau enggak itu aku masih pertanyaan sampai sekarang. Jadi kan di rumah lama itu kan kamarku, jadi kan ada 2 pintu di rumah lama. Pintu sebelah kiri sama pintu sebelah kanan. Nah, itu pintu sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kiri, terus habis itu sebelah itu kamarku. Ya kan? Terus aku tuh nggak tahu siang-siang, pokoknya siang-siang itu. Aku tuh lagi tiduran lah biasa kan anak kecil. Tiduran kan. Aku tuh nggak tahu kenapa. Bu ini aku nggak tahu ya ini antara mimpi atau gitu kan aku nggak tahu. Tapi kayak aku ngerasa tuh jadi tuh ada semacam kepala doang. Kepala doang kayak istilahnya kuyang lah. Tapi itu bukan kuyang kayak kepala tok kan gitu. Kepala doang itu ada jenggotnya putih. Kalau seingatku ya, jenggotnya itu panjang banget. Kayak misal mungkin dari daguku ini bisa sampai ke kamera. Panjang banget, baru ini paling 100 cm lah ya. Panjang banget, warnanya putih. Itu jenggot putih lah. Terus habis itu kayak gini Mas. Itu nggak tahu tiba-tiba itu kayak aku itu kayak istilahnya kayak orang dirasuki gitu. Tiba-tiba bek gitu loh. Tapi aku nggak ngerasa. Setelah itu aku nggak ngerasa kesurupan. Raperpan toh. Biasa kayak orang tidur ketindihan. Nah, gitu. Kayak gitu. Nah, terus aku tuh menjadi pertanyaanku sampai sekarang. Silsilah keluargaku, ayahku, terus pokoknya semuanya lah. Itu tuh nggak ada yang brewokan. Nggak ada yang brewokan. Kan brewokan sebenarnya ini kena cukur. Itu terus aku mikir waktu gede kan udah mungkin SMP atau SMA itu aku mikir apa jangan-jangan aku tuh brewokan gara-gara ditempeli itu. Kayak gitu. Mungkin ya mikirnya yang lainnya juga nggak brewokan. Nggak brewokan soalnya. Terus aku tanya ibuku waktu aku SMA kelas 2. Aku zaman kecil tahu dileboni mbah-mbah jenggoten putih panjang. Terus nenekku. Mamaku bilang, "Oh, gak apa-apa le. Itu ayahe Mbah Buyute saka kakekmu." Semacam itu. Ini berarti semacam kayak penjaga keluarga. Nah, penjaga keluarga. Leluhur. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kan udahlah 2014 itu kakekku meninggal. Kakekku meninggal kan. Terus mungkin setahun lah 2015-an itu kan pembagian warisan. Pembagian warisan. Di pas pembagian warisan itu
kan dapat peta-peta. Jadi kan masuk ke rumah baru, Ya. masuk rumah baru kan. Nah, masuk rumah baru itu kejadian horor tuh nggak berhenti selama mungkin 1 tahun sampai 2 tahun. Udah lama nih. Itu serius mas, 1 tahun sampai 2 tahun tuh nggak berhenti kejadian horor. Pokoknya gitu. Itu terus menerus mas, setiap hari ada atau? Itu bisa apa dilatih biasanya? kadang ya, kadang itu tuh dalam 1 minggu itu mungkin bisa kejadian 4 sampai 5 kali. Hampir tiap Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Nah, kejadian horor itu. Jadi waktu pertama kali rumah dibangun, mungkin masih umur rumahnya itu mungkin beberapa minggu lah, beberapa minggu. Itu kan ada kejadian kayak gini, posisinya itu apa sih namanya? Jadi rumah barunya itu kan belum di istilah itu belum di apa ya? Kalau orang Jawa itu belum belum syukuran. Nah, posisi itu rumah itu kan belum kan punya aku ada kosan gitu loh. Itu belum ada kosan nih. Jadi cuma si rumah tok. rumah tok. Nah, gitu kan. Nah, terus pas waktu itu kejadiannya mesti kejadiannya itu dari maghrib sampai jam 2. Dari maghrib sampai jam 2. Ini lama banget loh itu. Heeh. Betul. Dari maghrib. Tadi kalau udah maghrib itu udah tuh kayak rumah itu seisi rumah ya. Itu kayak diguncang gempa. Lah itu emang apa aja tuh mas? Kok sampai bener-bener kamu bilang tadi diguncang gempa, creepy apa tau gitu? Diguncang gempa nih gini mas. Kan sumpah we cerita ini kenapa aku pasti siap cerita rumahku itu kayak merinding gitu loh. Merinding gitu. Itu jadi gini. Jadi kan masih atas itu kayak cor-coran, masih cor-coran kan. Di situ itu ada semacam kayak kayu. Kayu. Nah, katane ibuku itu tuh kayunya itu kayak kan kalau dulu kan karena rumahku yang lama itu bekas dari keraton lah ya. Dari keraton kan otomatis ada semacam kayak harus ada syukurannya gitu loh untuk apa ya istilah itu kalau rumah Jawa kan segitiga gini terus ada kayunya lurus gitu kan. Nah, kayu lurusnya itu tuh sebenarnya harus di semacam kayak pakai syukuran gitu loh. Pakai syukuran dan selamatan, diruat. Dan nggak boleh ditaruh sembarangan. Nah, posisinya itu tuh kayunya itu itu di atas rumahku yang belum jadi masih cor-coran itu. Itu cuma digeletakkan tok. Mau ditaruh asal-asalan gitu. Asal-asalan. Nah, kejadian horornya itu dari tiap jam 6, tapi itu enggak terus-menerus ya. Misalnya jam 6 itu jam 6 maghrib ya. Itu mungkin sampai jam 8 baru nanti berhenti. Nah, nanti mulai lagi mungkin jam 10. Berarti sempat berhenti terus mulai lagi. Ya, telah. Itu kan. Itu kayak kalau masih tahu itu tuh kayak di langit-langit rumahku. Jadi kamarku yang tak pakai sekarang lah. Karena aku ada 2 kamar. Satu nih yang dulu aku pakai, sekarang pakai orang tua terus pindah aku tak. Nah, di situ itu tuh kejadian itu seringnya di situ. Gimana itu? Itu kayak apa namanya? Jadi kayak kalau masih tahu kayak diinjak gitu. Jadi kayak plafonnya kayak ada yang dok. Nah, kayak gitu. bum. Bum. Kayak di gini. Paku bumi. Adalah. Kayak di paku bumi. Paku bumi yang besar. Kayak bleng. Gitu. Itu kejadian misal jam 6 ya. Jam 6 itu beberapa kali mungkin 5 sampai 6 kali itu kejadian kayak gitu. Nanti jam 8 misal jam 8 berhenti. Mulai lagi nanti jam 10, jam 11 itu mulai lagi. Parahnya itu mesti peningkatan paling parah itu jam 12 ke bawah, ke atas. Jam-jam mereka ke atas. Jam 12 ke atas. Itu paling kayak misal itu paling aktif lah. Paling aktifnya di jam segitu. Jadi kayak misal jam 6 itu kayak biasa kayak bem. Nah, ketika jam 12 ke atas itu tuh udah paling parah sih kayak sampai pernah kejadian lampu itu sampai pecah, Mas. Sampai pecah. Padahal tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada. Tiba-tiba kayak ya gitu. Itu yang denger orang rumah dong, berarti tetangga nggak denger? Nggak denger itu. Kalau ini the real Mas. Nggak bohong aku, Mas. Itu nek kejadian kayak gitu tuh nek dia kan plafon toh. Nek aku di itu dekat ruang makan tuh
Jadi di tembok itu kayak ada orang nek maku mau malu Oh, dok, iya. dok 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 dok. Itu pernah Mas. Nah, juga. itu dikira dari rumahku toh, Heeh. tetanggaku. Pas apa di telepon tuh tetanggaku tuh, Bu, anu toh lagi masang sesuatu loh. Loh, kenapa Bu? Kan yang telepon nama aku. Kenapa Bu? Anu soalnya ada suara dok 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 dok. Loh, saya nggak dengeri ngono. Lah, terus dilala kejadian lagi. Tapi di tetanggaku dengar suara dari sini kan ada yang malu gitu. Ditelepon. Loh, enggak ada gitu. Terus suatu ketika dilalah waktu itu sama-sama bunyi. Sama-sama bunyi, sama-sama direkam. Loh, bunyi gitu. Terus oh ya, sama. Terus ternyata waktu dicek sama yang ahli gitu lah, orang-orang pinter gitu. Itu katanya itu ada dulu di sini pernah ada yang mati gitu. Nah, terus matinya itu di antara tembok rumahku sama tembok tetanggaku itu. Di antara situ. Ya, lanjut lagi tadi terus. Oke. Nah, sampai mana tadi? Sampai itu. Sampai yang tadi jam 12 malam. Oh iya, sampai jam 12 malam. Nah, itu kejadian itu berlangsung selama ya Mas ya. Selama mungkin 1 tahun. Karena setelah 1 tahun itu kan pembangunan lantai 2 yang kos. Ya. Nah, itu yang kos itu. Terus habis itu pas waktu dibangun kos, ya kan? Dibangun kos sudah selesai nih. Sudah selesai kosnya kan. Kejadian mulai lagi. Berarti enggak cuma ternyata dipikirnya kan masih dibangun kos udah kelar gitu. Udah kelar. Pikirnya ya. Ternyata masih lanjut. Masih lanjut. Jalan. Itu masih lanjut kan. Jadi ketika kos itu udah selesai, ada penghuni pertama itu anak-anak PKL. Nah, kan anak-anak PKL kan penghuni pertama nih. Kan nggak tahu, mungkin pikiran mereka itu ada tetangga sebelah-sebelah gitu kan. Itu aku kan ada 1 2 6 kamar. 6 kamar. Itu yang atas itu toh? Yang atas. 6 kamar gitu kan. Nah, di kamar nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. 6 itu tuh masih kosong. 6 kosong. 6 tuh masih kosong. 6 tuh masih kosong. Nah, itu tuh jadi anak PKL itu tuh bilang ke ibuku. Kan manggil ibuku kalau di kosku kan mama. Ya. Kayak, "Mama, kan WA gitu loh. WA apa langsung ngomong gitu. Aku lupa itu pokoknya. Intinya Ngomong. Mah, aku mau ngerti apa nomor 6 ku ya ono sing wis ngisi kan. Mama aku bilang, "Loh, kan sing ngisi kan cuma kosmu to nomor 1 sampai 5." Loh, lah tapi aku mau ngerti ono sing mlebu rene mah. Nah, itu. Aku terus baru kan aku diceritani mamaku pas pulang sekolah kan. Terus kon ngecek. Aku. Tak cek. Tahu enggak? Apa? Masih gembokan. Siapakah yang masuk di situ? Masih gembokan. Itu kejadiannya tuh enggak cuma 1 kali. Anjing aku merinding lagi, Cuk. Ini sudah mulai merinding ini. Merinding aku, sumpah. Itu kejadiannya enggak 1 kali. Ya. Itu 2 kali. 2 sampai 3 kali lah. Dan itu yang bilang ke mamamu itu ya si orang itu apa Ada lagi ganti penghuni. Itu kan orang PKL itu berapa ya? 6 bulan gitu ya. 6 bulan. 6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan aku lupa berapa tuh. Itu tuh jadi kan PKL itu pulangnya maghrib. Ya. Kan pulang maghrib kan. Pulang maghrib, naik gitu kan. Terus habis itu apa namanya? Setiap kan posisi ini tuh masuk, terus habis itu lorong gitu kan. Kan ada mesin cuci itu. Lah, tiap masuk itu mesti selalu ada orang di situ yang masuk ke nomor 6. Kamar nomor 6. Itu masuk setiap dia berarti itu yang bilang tuh nggak cuma 1 orang, misal kayak aku yang bilang nggak cuma aku, jadi ada temennya lagi yang bilang. Tapi itu setiap maghrib. Itu enggak setiap maghrib. Nggak setiap maghrib. Jadi mungkin kayak misal ketika orang yang di situ tuh nggak ada, istilahnya tuh nggak tahu, misal kayak lagi buka pintu lah istilahnya, buka pintu mau keluar, lah itu tuh mesti selalu ada di situ. Kayak gitu terus. Tapi itu wujudnya itu berdiri masuk atau ya buka pintu. Enggak, maksudnya gini, ada yang wujudnya itu misalnya kan ketika kamu ada yang buka pintu mau keluar gitu lah, wujudnya lewat dulu terus buka pintu, apa emang wujudnya itu udah berdiri depan pintu terus lewat dulu. Lewat dulu berarti. Jadi misal ini kamar ya, ini kamar.
Ya. Kamar sing anak PKL. Ya. Dia tuh keluar atau lah si orang nggak dikenal stranger ini itu lewatnya tuh mungkin udah ngelewati 2 kamar. Oh. Lewati udah 2 kamar. 2 kamar masuk ke nomor 6. Oh, ya. Dan lucunya itu tuh ngebuka Pintunya. lah. Pintunya bisa ngebuka. Jadi kayak nggak dikunci lah istilahnya, nggak digembok. Jadi kayak jeglek buka. Udah gitu. Itu wujudnya putih itu pasti. Putih. Ya. Pasti putih. Kan? Putih. Putih kan? Putih. Aku ada bayang tuh wujudnya putih. Putih. Terus ya merinding gini semua. Aku kan merinding gini wujudnya putih terus mbak-mbak. Ya. Mbak-mbak. Mbak-mbak. Nah, itu nanti ada cerita kesinambungan sama nanti Mas. Ada lagi Mas. Ada lagi. Itu kesinambungannya. Oke. Ada lagi yang mbak-mbak itu. Oke. Nah, udah toh. PKL udah kelar. Udah nggak diantar. Oh ya, masih ada satu lagi. Ada. Satu lagi. Itu diteror. Merinding gitu. Ini bener-bener diteror. Sampai anak-anak PKL tidur di bawah. Di apa namanya di kamarku. Itu kan 5 kamar. Dari semua kamar. Jadi kan anak PKL itu 8 orang. 8 orang semuanya turun ke bawah, tidur di ada yang tidur di kamarku, ada yang tidur di ruang tamu di depan TV, ada yang tidur di rumah. tidur di rumah semua nih. Itu gara-gara terornya tuh. Tadi di atas tuh bener-bener kosong dan kosong. Dan sumpah anjing merinding, cuy. Aku udah merinding. Itu serius Mas, ini tidur di bawah semua. Mati. Hah? Mati pet apa kameranya? Oke, mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala, nggak tahu kameranya mati sendiri pas ceritanya lagi. Ya, pas nyebut teror Itu tahu mati. pet kameranya itu. Sumpah ini. Tapi tadi terus terang pas bilang yang wujud Mbak E tadi itu yang masuk ke kamar nomor itu aku ngerasa di sini tuh kayak ada something yang gitu. Oke, lanjut lagi Mas Edi. Tadi kan terakhir kita sampai yang diteror sampai anak kos itu pada turun semua gitu. Nah, itu waktu diteror ya Mas ya. Iya. Itu anak kos kan turun semua tuh. Di bawah itu. Otomatis kan di atas kosong nih. Iya, kosong. Di atas kosong. Itu posisinya itu sekitaran pas turun ya. Pas turun semua anak kos itu tuh jam 11 12-an lah. Ya, malam itu Pak. Malam. Otomatis kan kosong. Ya. Sumpah Mas. Merinding lagi. Mas, aku itu tuh gila Mas kayak itu kan kosong ya. Ya. Ada yang lari-lari Mas. Sumpah Mas. Berarti itu kedengeran tuh yang orang yang lari-lari. Itu kayak Mas itu misal ya kalau nginep di rumahku nih. Kalau nginep di rumahku itu tuh lari-larinya tuh kayak misal Masnya punya adik nih. Anak kecil kan. Itu tuh kayak Itu kayak gitu. Kayak ini ya, anak kecil lagi main. Dan itu posisinya itu tuh cuma di kayak misal di atas gini ya. Itu larinya sana. Jadi dari sini tuh kenceng. Duk. Lama-kelamaan sampai sana tuh pelan. Merinding sampai punggung ini, semuanya punggungku merinding. Jadi kayak larinya tuh kayak awalnya kenceng kayak langsung pelan. Ya kan? Terus habis itu kan dari sana. Habis itu lari dari sana ke sini. Denger lagi. Jadi kayak bolak-balik. Lama, Mas. Itu mungkin sekitaran ya bisa 30 menit lah. 30 menit. Lama loh. Ya enggak 30, ibaratnya itu 15 sampai 30-an lah. Tapi biasanya kan hal gangguan gitu 30 menit rasanya kayak 10 jam atau seharian loh. Jadi lama banget waktu ini. Terus habis itu kan apa namanya setelah itu anak-anak kos itu pada akhirnya tuh nggak berani pada yang tidur di atas sampai mungkin bisa dibilang itu 1 bulan itu. Enggak sampai 1 bulan. Cuma paling 1 sampai 2 hari toh. Udah nggak berani apa tidur di atas. Terus habis itu kan udah selesai nih teror yang paling ngeri itu di situ. Itu sampai semua pada turun. Itu posisinya itu malam hujan, Mas. Serius ini? Baru ingat aku posisinya malam hujan, ya hujan lah, hujan kan. Mati lampu. Iya, mati lampu. Ini posisi mati lampu. Benar mati lampu. Itu
Nah, lucunya, Ah. nah ini mungkin ini lupa aku lupa. Jadi kan pas mati lampu kan, kan apa namanya kan nggak punya lilin nih, Ya. lilinnya pada di atas. Ya. Itu suruh salah satu mbaknya itu namanya Siska, Siska. Kita sebut saja Siska. Enggak, namanya emang Nama beneran asli. Siska, Oh, Siska kan. Ah. Itu si Siska itu naik kan, naik ambil lilin sama temennya. Berdua. Aku lupa namanya temennya siapa, aku lupa. Itu naik berdua kan, ambil lilin, lilinnya posisinya itu kan di atas kulkas. Kulkas itu di dekat kamar nomor 5. Oke, ya, dekat kamar nomor 5. Dekat kamar nomor 5 di sebelah orang stranger. Ya, sebelah kamar nomor 6. Bikin kaget. Kamera ini bikin kaget. Lagi serius-serius sih. Bro. Itu. Ke nomor 5. Dia ngambil kan. Ya. Dia ngambil, sumpah ini. Dia ngambil. Otomatis kan balik. Ya. Di belakang gitu kan. Balik badan mau ke bawah. Ya, mau turun. Di belakangnya ada yang ngikutin. Dia bilang kayak ngerasa kayak apa ada yang ngikutin gitu. Ngikutin. Kayak gitu, Mas. Nah, terus habis itu dia lari sampai tangga itu kedengeran sampai dalam rumah kayak bek. Kayak dikejar-kejar apa. Sampai teriak, Mas. Kalau enggak salah itu aku denger. Ya, cuma memang sih nek pas aku ke Cosmo dulu aku pernah ke Cosmo yang malam-malam banjir itu. Iya, Emang pas itu posisi kan pas zaman Solo banjir-banjirnya, Solo baru banjir itu. Mati lampu, memang kos ini creepy banget nih pas mati lampu itu. Tak akoni creepy banget. Emang kayak gitu, Mas. Itu gila banget. Terornya tuh banyak banget sampai kadang ada teror dari adalah nanti kita cerita nanti ya. Masih ada banyak juga. Masih ada banyak. Ya, anu aja yang creepy aja. Yang creepy kan? Ya, biar enggak usah lama-lama juga. Langsungnya. Oke. Nah, terus Mas. Itu kan udah nih. Ya. Orang PKL udah pulang nih, udah pulang udah semua nih, udah Ah. pulang. Udah selesai lah PKL. Udah kan. Teror lagi, Mas. Ya. Terornya ini tapi cepat. Nah, terornya ini, Mas. Terornya ini tuh lebih ke santet. Tuh, nek urusan santet ya mikir Urusan santet. 12. Nah, kenapa itu? Itu kan posisi ayahku jadi RT. Hmm. Jadi RT, singkat cerita itu RT yang lama. Ini nggak apa-apa ya, aku bilang gitu nggak masalah kan? Enggak apa-apa. Oke. Yang penting jangan nyebut nama aslinya aja. Oke. Jadi mantan RT yang lama nggak seneng gitu loh, nggak seneng. Dia ngirim sesuatu ke ayahku. Ngirim sesuatu ke pertama nggak ke ayahku dulu, ke ibuku. Itu aku zaman SMP. Mungkin ya bener SMP. Itu SMP itu sorry. Itu yang ayahku dulu ya. Ayahku itu aku lupa Mas ceritanya. Aku lupa. Pokoknya persisnya kapan itu aku lupa itu kayak. Pokoknya dikirim santet. Habis itu kalau misal aku anehnya tuh aku baru percaya santet itu pada waktu itu. Karena kayak misal kalau dikirim santet dibawa ke orang pinter, otomatis kan harus dibawa ke rumahnya orang pinter. Itu harus mesti kan orang pinter mesti harus ada nyiapin ini, nyiapin itu. Itu enggak, Mas. Itu di ruqyah, istilahnya di ruqyah ya. Di ruqyahnya itu di kelurahan. Ada Pak Lurah, ayahku, ibuku sama ya jajaran-jajaran orang kelurahan. Di situ. Di rumah di situ. Itu keluar semacam kalau Masnya tahu itu yang ada di buku kayak blinder. Masnya tahu blinder? Kan ada cetekan gitu kan. Klip-klipan. Itu tuh keluar besi kayak gini. Besi blendernya gini. Keluar. Dan santet itu bekerjanya setelah maghrib. Jadi kayak apa leher ayahku itu tuh kayak dicekik kayak gitu. Nah, jauh sebelum itu terornya itu guna-guna, Mas. Gimana? Masuk ke ibuku. Jadi kayak kan itu RT. RT-nya ada kayak istilahnya itu anak buah. Anak buah itu masih sepupuku, masih saudara. Saudara. Nah, itu tuh suka sama ayahku. Ya kan? Kayak dibuat diguna-guna. Sampai yang kena ibuku. Itu kelas 8. Sampai ibuku itu kelas 8 itu terjadi selama setahun. Setahun ya. Itu kelas 8
sampai kelas 9. Ya. Ibuku tuh benar-benar lumpuh dan lumpuh, Mas. Dia nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi cuma bisa berdiri itu pakai tongkat. Tongkatnya tuh masih ada di rumah, Mas. Itu sampai gara-gara di santetnya itu tadi. Nah, itu. Jalan. Sampai ibuku itu kurus banget. Kalau tahu Masnya itu kayak temen saya di Eval itu ibunya Mas Dipa, ya segitu. Tuh ya Nonce itu kan kurus banget itu. Betul lah. Gara-gara santet itu ya. Itu santet ngeri banget. habis itu singkat cerita, selama setahun kan ayahku enggak di situ. Ayahku sekolah buat naik pangkat atau apa kan. Sekolah jadi yang ngurusin aku. Bahkan sampai nyon sewu sorry. Kencing itu aku yang nyeboi lah. Kayak gitu. Itu terus habis itu singkat cerita ayahku pulang, 2 bulan kemudian pulang, dibawa ke orang pinter. Habis itu diruqyah ibuku di situ. Malamnya jam 3 ini ya. Ibu kan tidur lah. Setelah pulang dari situ tidur, jam 3 itu ibuku dimimpiin sama ya yang ada di tubuhnya itu. Yang ada di tubuhnya. Itu ada semacam nenek-nenek. Dan nenek-nenek tapi cuma apa ya, kayak kepala gitu. Istilahnya kepala lah. Nenek-nenek tapi kepala tok. Kepala yang rasain ibuku. Di situ ada juga orang pinter yang apa namanya ngeruqyah ibuku tadi di dalam mimpinya. Terus ditanyain, "Kowe iki ngopo ngleboni putuku?" Kiai ini bilang gitu. Terus habis itu nenek-nenek bilang, "Sing apa yang masuk ini yang masuk itu ya. Aku meh gawe cah wedok iki mati." Ini gara-gara mantan RT ini itu tadi. Enggak, itu gegara anak buah yang suka ayahku. Ya, paham ya. Sebenarnya itu kejadiannya kan ibuku dulu, habis itu ke ayahku. Gitu. Kayak gitu, Mas. Iya. Ngeri ya, santet itu memang di Indonesia itu di tahun 2000-an padahal. Itu ya baru-baru ya Mas. baru-barusan 2010 ke atas ternyata masih ada ya santet kayak gitu ya. Tak kira tahunan gimana. Ya. Kita akhiri saja ya ini. Jadi mungkin di next episode nanti kita undang Mas Hendy. Ini masih ada banyak lagi. Masih ada banyak, tapi karena kita menyingkat durasi saja juga ini tadi sudah ada kendala itu. Semoga karena kita takut kalau ada kendala lagi apa gimana gitu. Karena nggak ada Galih di sini yang bisa menetralisir. Kalau ada Galih yang bisa ada yang netralisir. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kalau ada cerita-cerita menarik yang ingin kita ceritain bisa saja langsung di DM atau komen lah. Dan jangan lupa follow TikTok kita yaitu YouTube Omongin Aja. Diklik ya. Oke, terima kasih Mas Hendy. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam.